Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang rilis tahun 2014 yang lalu dan dibintangi oleh aktor kawakan Denzel Washington. Film yang berjudul The Equalizer ini bergenre thriller aksi dan disutradarai oleh Antoine Fuqua. Film ini berkisah tentang seorang pria parubaya yang hidup sendirian di sebuah apartemen. Pria ini bernama Robert McCall. Robert merupakan pria biasa yang memiliki kebiasaan hidup yang serba perfeksionis. Dan dia bekerja di sebuah supermarket di bagian pertukangan. Dia juga termasuk orang yang ramah kepada teman-temannya. Di sana, Robert berkawan baik dengan Ralphie, pria berbadan besar yang memiliki keinginan untuk menjadi satpam di supermarket tersebut. Sepulang bekerja, Robert seperti biasanya membersihkan rumah, makan sendirian di dekat jendela, dan jika sudah datang malam, Robert sering menghabiskan waktu di kamar sambil membaca buku favoritnya. Malam itu insomnia Robert kambuh dan ia memutuskan untuk keluar dan bersantai di kafe langganannya sambil berbekal teh celup dari rumah. Di kafe tersebut Robert bertemu dengan perempuan yang bernama Terry, wanita yang juga sering nongkrong di kafe itu. Terry pun menanyakan isi buku bacaan Robert. Sepertinya Terry sudah memperhatikan Robert sejak lama. Keesokan harinya Robert kembali bekerja di supermarket dan menyempatkan diri untuk bercanda dengan kawan-kawannya. Malam sudah berlalu dan seperti biasa Robert bersantai lagi di kafe. Dan lagi-lagi Robert bertemu dengan Terry. Terry mencoba memulai obrolan dengan Robert dengan menanyakan isi buku yang dibaca Robert. Namun terlihat handphone Terry berbunyi dan ternyata Slavy yang menghubungi Terry. Slavy adalah seorang germo wanita penghibur yang berkuasa di wilayah tersebut. Dan Terry adalah salah satu wanita penghibur yang bekerja untuk Slavy. Terlihat di luar toko ada sebuah mobil yang sudah menunggu Terry, dan mobil itu adalah pelanggan Terry yang akan menjemputnya. Dan keesokan harinya, terlihat Robert yang sedang menemani Ralph yang sedang berolahraga untuk membakar lapisan lemak yang ada di tubuhnya. Malam pun tiba, dan terlihat Robert sudah berada di kafe dan bertemu dengan Terry lagi. Kali ini Robert yang memulai obrolan. Dan akhirnya Terry pun merasa nyaman mengobrol dengan Robert. Dan dari obrolan malam itu, Robert melihat Terry sebenarnya sedang mengalami masalah. Layaknya seorang ayah yang sedang menasihati anaknya, Robert menasihati Terry untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan memulai kehidupan baru. Hingga akhirnya, saat mereka hendak pulang, terlihat sebuah mobil berhenti menghampiri mereka. Dan ternyata, Slavy keluar dari mobil tersebut sambil menyeret Terry dan memasukkan ke dalam mobil. Robert semakin curiga dengan apa yang terjadi sebenarnya. Malam berikutnya di saat Robert bersantai di kafe, Robert tidak melihat Terry lagi. Dan akhirnya sang pemilik kafe memberitahu bahwa Terry sedang dirawat di ICU karena ada seseorang yang melakukan kekerasan terhadapnya. Dan Robert pun segera menyusul Terry ke rumah sakit. Terlihat Terry yang sedang terbaring dengan penuh luka memar, dia ditemani kawan seprofesi Terry. Akhirnya, Robert pun mencari tahu yang sebenarnya terjadi dengan bertanya kepada kawan Terry. Ternyata ia disiksa oleh Slavy yang marah karena Terry tidak mengangkat telepon darinya. Dari kejadian Terry tersebut, Robert berpikir berkali-kali untuk melakukan sesuatu agar Terry bisa terlepas dari Slavy. Malam itu terlihat Slavy sedang memasuki sebuah restoran bergaya Rusia tempat dia bekerja. Dan Robert menemui Slavy di tempat tersebut dengan membawa uang untuk membayar hutang-hutang Terry dan meminta Slavy melepaskan Terry. Namun ternyata Slavy menolak tawaran Robert, dan hal tersebut membuat Robert terpaksa harus membantai Slavy dan anak buahnya. Di sini kita akan melihat sisi lain dari Robert, seorang karyawan supermarket yang memiliki kemampuan hipotesis keadaan untuk menentukan berapa lama dia bisa melumpuhkan orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Namun sampai akhir film, kita tidak diberitahu jati diri Robert yang sebenarnya. Setelah Robert berhasil melumpuhkan semua yang ada di ruangan tersebut dan membunuh Slavy, Robert terlihat meminta maaf kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Robert melakukan aktivitas seperti biasanya, bekerja lagi dan seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di sisi lain terlihat seorang pria yang turun dari pesawat dan dia adalah Teddy.
Teddy adalah orang kepercayaan Pushkin, seorang bos mafia Rusia yang merupakan bos dari Slavi. Pushkin menyuruh Teddy untuk mengungkap motif di balik kematian Slavi dan segera menghabisi pembunuh Slavi. Pushkin mempercayakan kepada Teddy karena latar belakang Teddy yang dulunya adalah mantan militer terlatih yang membelot kepada negara. Teddy mencurigai kematian Slavi ada hubungannya dengan persaingan bisnis antar mafia di kota tersebut. Ketika Robert bekerja, dia tidak melihat Ralph. Dan ternyata Ralph telah mengundurkan diri. Sepulang bekerja, Robert langsung ke rumah Ralph untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Robert yang masih di rumah Ralph mendapat informasi alasan mengapa Ralph keluar dari pekerjaannya. Ternyata ada 2 polisi korup yang kerjaannya meminta uang kepada ibu Ralph. Dan itu membuat Ralph harus menemani ibunya menjaga toko. Malam itu terlihat 2 polisi tukang palak tampak sedang meminta uang kepada ibu Ralph. Namun di tempat parkir mereka dikejutkan dengan kehadiran Robert yang sejak tadi sudah mengawasi kedua polisi tersebut. Akhirnya kedua polisi korup tersebut berhasil Robert lumpuhkan dan meminta mereka mengembalikan semua uang yang sudah mereka minta kepada ibu Ralph. Jika tidak, semua bukti kejahatan kedua polisi tersebut akan disebarluaskan. Di tempat lain terlihat Teddy sedang menginterogasi kawan Terry. Ternyata Teddy curiga terhadap kawan Terry tersebut. Dengan terpaksa di bawah ancaman Teddy, akhirnya kawan Terry menceritakan semua awal kejadian yang sebenarnya. Namun setelah berhasil mendapatkan informasi, Teddy tetap membunuh kawan Terry tersebut dengan mencekik lehernya hingga tewas seketika. Suatu hari di supermarket tempat Robert bekerja terjadi perampokan yang mana perampok tersebut memaksa Robert memberikan uang dan cincin pernikahan kawan Robert. Seketika Robert melakukan hipotesis analisis, namun Robert mengurungkan niatnya karena perampok tersebut bersenjata dan terdapat anak kecil di sekitarnya. Maka Robert pun menyerahkan sejumlah uang dan cincin kepada perampok tersebut. Robert berhasil mendapatkan plat nomor kendaraan yang digunakan perampok itu, dan dengan bermodalkan sebuah palu besar, Robert menghabisi perampok tersebut dan mengembalikan cincin pernikahan kawannya. Teddy yang pergi ke rumah Robert dan menyamar sebagai detektif yang menangani kasus pembunuhan Slavi, bertanya kepada Robert. Namun Robert dengan tenang menjawab semua pertanyaan Teddy, dan seolah-olah Robert memiliki alibi yang kuat bahwa dia benar-benar tidak terlibat. Teddy yang semakin penasaran dengan Robert memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi catatan sipil dari Robert. Dan data yang ada, Robert hanyalah seorang warga sipil biasa. Teddy yang masih dibuat penasaran ingin melihat langsung kemampuan Robert yang sebenarnya dengan mengirim pembunuh di kafe tempat Robert bersantai. Orang suruhan tersebut menyamar sebagai karyawan PLN, namun penyamarannya dapat diketahui oleh Robert. Dengan seketika, Robert berhasil melumpuhkan pembunuh tersebut. Namun, aksi Robert tidak dapat disaksikan langsung oleh Teddy karena mobil mereka terhalang oleh truk. Robert yang keluar dari kafe seketika memotret ke arah Teddy sambil terus berjalan untuk pulang. Teddy pun mengikuti Robert sampai rumahnya, dan di rumah Robert ternyata sudah kosong ditinggalkan oleh Robert. Robert pun membuat alibi seolah-olah Robert kabur ke luar negeri karena di kamar mandinya ditemukan antimo. Namun faktanya, Robert mengawasi Teddy dan kawan-kawannya dari rumah sebelah dan mengawasinya lewat CCTV yang sudah dipasang Robert. Di sisi lain, Robert yang ingin tahu Teddy yang sebenarnya akhirnya pergi menemui kawan lamanya yang bernama Susan. Susan yang bekerja sebagai agen FBI dapat mengumpulkan informasi tentang Teddy dan Pushkin. Ternyata Robert tidak sengaja telah berurusan dengan sekelompok mafia besar Rusia. Setelah mendapatkan informasi dari Susan, akhirnya Robert memutuskan untuk segera mengakhiri apa yang sudah dia mulai. Robert memulai dengan menemui polisi korup yang juga kaki tangan Teddy. Polisi tersebut dipaksa Robert untuk menunjukkan tempat di mana bisnis Pushkin berada. Dan akhirnya polisi tersebut membawa Robert menuju ke sebuah gudang yang berkedok sebagai gudang penyimpanan daging. Namun faktanya, gudang tersebut adalah tempat penyimpanan uang haram milik Pushkin.
Robert yang pada saat itu ditodong pistol oleh salah satu anak buah Pushkin segera dengan cepat merebut senjata tersebut dan berbalik menodongkan ke kepala anak buah Pushkin. Setelah berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Pushkin, akhirnya Robert pun membagi-bagikan uang yang ada di situ kepada karyawan yang bekerja dan menghubungi polisi agar menyita seluruh uang Pushkin dan menahan anak buah Pushkin yang sudah kedinginan di tempat pendingin beserta uang Pushkin. Terlihat Teddy yang sedang bersama pembunuh bayaran yang dia sewa untuk membunuh Robert. Saat pembunuh bayaran tersebut ke toilet, terlihat Teddy mendapatkan telepon dari Pushkin. Namun, Teddy enggan mengangkatnya. Tiba-tiba muncul Robert di depan Teddy sambil menyerahkan kacamata yang dipakai pembunuh bayaran tadi. Sudah dalam keadaan berlumuran darah. Ternyata, Robert sudah menghabisi pembunuh tadi di toilet. Kini Robert menggertak Teddy agar menghentikan usahanya untuk membunuhnya. Jika tidak, Robert yang akan menghancurkan seluruh bisnis Pushkin dan juga membunuh Teddy. Teddy pun dibuat sedikit ketakutan dengan gertakan Robert. Robert yang sudah menemukan bukti-bukti kejahatan Pushkin berupa aliran dana dan bukti bisnis perdagangan manusia, akhirnya mengirimkan informasi tersebut kepada Susan. Dan sekali lagi, Robert mengirimkan pesan perang kepada Pushkin dengan menghancurkan kapal penyimpanan minyak ilegal milik Pushkin. Hal tersebut membuat Pushkin marah dan menyuruh Teddy untuk segera menghabisi Robert. Jika tidak, Pushkin akan memerintahkan orang lain untuk menggantikan Teddy. Ternyata Teddy memiliki rencana untuk memancing Robert dengan menyandra kawan-kawan kerja Robert, termasuk Ralph. Teddy yang berhasil menyandra kawan-kawan Robert meminta Robert datang ke supermarket tempat kawan-kawan Robert disandra. Robert yang sadar bahwa itu adalah jebakan akhirnya masuk ke supermarket dengan melewati pintu belakang. Robert pun berhasil melumpuhkan orang yang menyandra Ralph dan menyuruh Ralph untuk membawa kawan-kawan yang lain keluar dari supermarket karena Robert tidak ingin melibatkan kawan-kawannya dalam urusan dia. Dengan menggunakan siasat dan peralatan yang tersedia di supermarket tersebut, Robert berhasil membunuh satu persatu anak buah Teddy. Dan kini hanya menyisakan Teddy seorang. Dan dengan berbekal paku tembak, Robert melumpuhkan Teddy sehingga Teddy terjatuh tak berdaya. Dan akhirnya Teddy pun tewas dengan paku yang menembus tenggorokannya. Setelah kematian Teddy, Robert merasa urusannya belum selesai jika kepala ular belum ia lumpuhkan juga. Robert langsung menemui Pushkin di Rusia dan berhasil membunuh Pushkin dengan cara menyetrumnya saat selesai mandi. Dan cerita pun tamat.